Shalom adik-adik semuanya, gimana kabarnya di rumah? Lalu harap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Sekalipun kondisi pandemik sampai saat ini belum kunjung selesai, tapi biarlah kita tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan memanggil kita untuk beribadah kepadanya, seperti difirmankan dalam Mazmur 100 ayat 3-4. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Adik-adik, mari kita tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita. Bapakku datang padamu. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh datang kepada Tuhan kapan saja. Terima kasih kalau Tuhan juga terus menyertai kehidupan kami. Kami juga bersyukur sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami tetap setia melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya.
Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau sekali lagi Tuhan menolong kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami memiliki hati yang mau mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Nah, Lose tidak akan membaca semuanya, tapi adik-adik nanti membacanya di rumah ya. Saya akan memilihkan beberapa ayat. Nah, yang pertama di sini dikatakan, pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Kemudian di situ Paulus itu melihat ada orang yang lumpuh. Lalu di ayat 35, semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, ini yang pertama, Paulus itu bertemu dengan Eneas yang lumpuh. Kemudian kisah yang kedua adalah di Yope. Ada seorang perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Nah, kemudian di ayat 41 Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus berserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik merasa ingin nyerah? Kira-kira dalam hal apa adik-adik pengen menyerah? Apakah waktu belajar matematika? Ataukah belajar hafalan, ataukah waktu nyerah waktu dijelasin guru terus nggak ngerti apa sih maksudnya gitu, karena kan secara online terus bingung mau tanya apa enggak ya. Lalu hal apa yang membuat adik-adik nyerah selain karena misalnya urusan tentang sekolah, atau misalnya adik-adik mau menyerah ketika mungkin pernah melihat papa mama berantem atau ada keluarga di rumah yang bertengkar, adik-adik merasa jenuh berada di rumah. Kira-kira apa yang membuat adik-adik merasa menyerah di dalam hidup ini? Yang kedua, hal apa yang membuat adik-adik merasa atau membuat adik-adik menangis? Apakah itu karena nilainya tidak sesuai dengan yang diharapkan, nilainya jelek, atau mungkin nilainya tidak sesuai seperti permintaan papa atau mama, atau target adik-adik? Nah, kira-kira apa yang membuat adik-adik menangis? Ataukah kata-kata dari orang-orang di rumah yang membuat adik-adik terluka? Ataukah kata-kata dari guru? Nah, apa saja itu bisa membuat kita menangis ya. Entah itu kita kecewa, sedih, atau putus asa. Nah, adik-adik, ketika kita merasa ingin menyerah atau kita sedih dengan segala keadaan, itu adalah hal yang wajar ya. Karena memang di dalam hidup kita tidak selalu hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan saja yang terjadi. Nah, di dalam Alkitab juga ada dua orang diceritakan. Yang pertama adalah Eneas. Siapa dia Eneas? Eneas ini adalah seorang yang lumpuh. Lumpuhnya itu di sini dikatakan sudah 8 tahun lumpuh. Tidak tahu ya ini lumpuhnya karena dia kecelakaan atau apa. Tapi yang jelas dia berbaring di tempat tidur karena lumpuh, nggak bisa berjalan. Wah, pasti sangat tidak mengenakan ketika tidak bisa berjalan ya, tidak bisa bebas ya, perlu bantuan orang lain ketika harus mengambil sesuatu dan lain sebagainya. Dan waktu itu kita nggak tahu ada kursi roda atau nggak, mungkin belum ada kali ya. Jadi belum ada gitu. Jadi
dia berbaring di tempat tidur selama 8 tahun, bayangkan. Dan di sini di kota Lida ini, Petrus datang ke kota ini dan Petrus mendatangi Eneas ini. Dia berkata, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga orang itu bangun ya. Dan penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Mujizat yang dilakukan oleh Petrus akhirnya membuat semua orang berbalik kepada Tuhan. Jadi Petrus ini alat yang dipakai Tuhan. Yang kedua, setelah Petrus dari Lida, dia ke Yope. Nah, waktu di Yope, dia ketemu orang bernama Tabita. Nah, mungkin nggak asing ya adik-adik kata Tabita gitu ya. Kalau Eneas mungkin agak asing, siapa Eneas gitu. Nah, Tabita mungkin tidak asing. Atau nama lainnya adalah Dorcas. Dia tuh wanita yang sangat baik sekali ya, dermawan, suka memberi gitu. Adik-adik pernah nggak sih punya teman gitu ya, waktu sebelum pandemi itu dia suka memberi, misalnya memberi adik-adik jajan gitu, bagi makanan gitu waktu di sekolah gitu ya. Misalnya punya apa gitu, atau pinjemin pensil waktu nggak bawa, lupa bawa, ketinggalan di rumah, misalnya seperti itu. Nah, jadi Tabita ini dia adalah seorang yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit, ya, ia dimandikan, ya banyak orang itu yang menangisi kepergiannya ya. Waktu itu banyak sekali janda-janda yang datang kepadanya begitu ke rumah dari Dorcas ini, mereka menangis gitu ya. Dikatakan di sini semua janda datang sendiri dekatnya sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu hidup. Jadi ketika Petrus datang ya, maka orang-orang yang sudah diberi bantuan oleh Dorcas ini menunjukkan, ini loh Dorcas tuh baik banget. Nih dia itu membuat baju ya, lalu dibagikan ke orang-orang begitu. Jadi Petrus melihat bahwa Dorcas juga adalah orang yang baik di masa hidupnya, menjadi berkat bagi janda-janda waktu itu. Karena dia orang yang dermawan, yang suka memberi. Hatinya itu mudah tersentuh oleh belas kasihan, sehingga ia akan memberikan kepada orang yang membutuhkan. Lalu pada waktu itu ada Petrus ya. Petrus ketika datang menyuruh mereka yang janda-janda itu keluar, lalu di situ Petrus berlutut dan berdoa. Ia kemudian berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan dia bangkit lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian Petrus memanggil janda-janda itu bahwa mereka ditunjukkan, ini Dorcas sudah sembuh. Dorcas sudah bangkit. Tidak lagi meninggal. Dan waktu itu orang takjub luar biasa. Mereka benar-benar wow, melihat seorang Dorcas atau Tabita yang sangat baik ini hidup kembali. Pasti sangat senang, dan ini menjadi berita yang luar biasa. Seandainya waktu itu ada koran gitu ya, wah itu pasti menjadi berita paling depan gitu ya, headline-nya. Kalau misalnya waktu itu ada TV, pasti misalnya seputar Indonesia ya, liputan 6 gitu ya, langsung masuk berita gitu ya. Ada seorang bernama Dorcas Tabita yang bangkit dari kematian. Dan dikatakan 42, peristiwa ini tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi ada dua hal yang penting di sini. Setelah Eneas tadi sembuh dari lumpuh, banyak orang melihat lalu berbalik kepada Tuhan di ayat 35. Kemudian ketika Tabita bangkit dari kematian, peristiwa ini juga tersiar di mana-mana di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi mujizat itu
membuat orang percaya kepada pembuat mujizat. Nah, memang di sini dikatakan Petrus ya, tetapi sebetulnya di balik Petrus itu ada Tuhan. Sebetulnya yang berkuasa adalah Tuhan. Jika Tuhan tidak mengizinkan mujizat itu, maka tidak akan terjadi. Jadi Petrus hanyalah alat yang dipakai Tuhan. Tetapi sebetulnya yang menyembuhkan itu sendiri adalah kuasa Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati seseorang. Nah, bedanya apa mujizat yang dilakukan Petrus dan Tuhan Yesus? Kalau Petrus melakukan mujizat ketika dia menyembuhkan Eneas atau membangkitkan Tabita, itu melalui kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang menaunginya. Tetapi ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus atau Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh gitu ya di kitab-kitab Injil, yaitu kuasa dia sendiri, kuasa Allah. Jadi tentu saja Tuhan Yesus lebih besar daripada Petrus. Tapi yang di sini ditekankan adalah ketika orang mengalami suatu mujizat, mereka datang kepada pemberi mujizat itu, yaitu Tuhan. Nah, adik-adik, pasti Eneas waktu lumpuh, pasti dia juga merasa putus asa, pernah merasa sedih, nyerah, mungkin ya nggak tahu ya, ada keinginan bunuh diri apa, kita tidak tahu. Tapi yang jelas 8 tahun berbaring, kayak nggak ada harapan gitu. Nah, waktu janda-janda ini tahu kalau orang yang baik kepada mereka itu meninggal, pasti mereka sedih. Nanti siapa lagi yang ngasih saya baju? Siapa lagi yang memberi saya makanan misalnya? Tetapi ketika mereka melihat Tuhan itu berkuasa, mereka akhirnya percaya bahwa Tuhan itu yang pemilik hidup ini. Tuhan itu yang menyembuhkan mereka. Nah, adik-adik, mungkin kita tidak mengalami pengalaman seperti Eneas yang lumpuh terus sembuh gitu ya. Didoakan hamba Tuhan langsung sembuh. Atau seperti Tabita yang bangkit dari kematian gitu ya. Tetapi kita bisa punya pengalaman-pengalaman yang lain. Misalnya, mungkin adik-adik pernah nyerah waktu belajar mata pelajaran tertentu. Pernah menyerah dengan masalah keluarga. Pernah menyerah dengan keadaan sekarang ini. Tetapi carilah Tuhan. Tuhan itu berkuasa. Menguatkan kita. Membuat kita memiliki daya juang. Membuat kita tetap percaya kepada Tuhan. Membuat kita tidak menyerah menghadapi hidup ini. Dan satu hal, pada masa pandemik ini, kita diajar untuk percaya kepada Tuhan yang berkuasa. Tuhan, sang pemilik hidup ini. Mau bersembunyi dimanapun, kalau bukan karena kita hidup oleh karena Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Kita bisa meninggal kapan saja. Jadi hidup adalah anugerah. Dan Tuhan berkuasa atas hidup kita. Oleh sebab itu kita harus tetap percaya kepada Dia. Tetap berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang empunya hidup. Yang empunya kuasa di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah menolong kami untuk mengerti betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan. Tidak hanya pada waktu Engkau ada di dunia ini atau pada waktu awal-awal gereja, pada waktu zaman Rasul, tetapi kuasa-Mu juga tetap nyata sampai sekarang. Biarlah ketika kami ingin menyerah, ketika kami putus asa, ketika kami kecewa, kami datang kepada Tuhan, meminta kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, kami tahu kondisi Indonesia saat ini tidak sedang baik. Ada begitu banyak masalah dan pandemik yang sangat parah. Tapi biarlah Engkau terus memberikan iman kepada kami untuk percaya kepada Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Dan kami tetap berpegang kepada Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan sudah selesai, tetapi biarlah itu bisa menjadi perenungan kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita, dan tetap percayalah kepada-Nya. Carilah Dia, berdoalah. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah diberikan
oleh Lause. Dan kiranya Tuhan yang terus menolong adik-adik untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, kita mau memberikan persembahan. Nah, adik-adik dapat memberikan persembahan melalui barcode yang ada di layar. Apabila mengalami kesulitan, adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk membantu adik-adik ya. Dan kita akan menyanyikan pujian persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, kita udah selesai untuk beribadah, tapi kita akan tetap bersyukur kepada Allah Bapa kita. Kita akan sama-sama menaikkan pujian, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kami masih bisa memuji dan meninggikan nama Tuhan melalui mulut kami, dan kami juga masih bisa mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan mampukan kami dapat melakukannya hari lepas hari. Berikan kekuatan kepada kami untuk tetap setia kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan meskipun pada saat ini adalah saat-saat yang sulit di mana kami harus terus menghadapi pandemik. Bila kami tidak menyerah, kami tetap semangat. Dan kami menyerahkan supaya kami juga tetap rajin untuk mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik bersyukur kepada Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan dan memberikan persembahan. Nah, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa untuk ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.